Prestasi timnas Indonesia sedang meningkat drastis dalam 1 tahun kebelakang. Peningkatan prestasi ini kemudian membuat banyak pemain keturunan berlomba-lomba mau memperkuat timnas. Padahal sebelumnya beberapa pemain ini pernah menolak pinangan PSSI. Fenomena seperti ini memancing kritik dari Justin Hubner, pemain paling prema dalam skuad timnas. Seperti apa ulasannya? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info sepak bola dari Starting 11 Moment. Timnas Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak kedatangan Sintayong. Namun sebelum kedatangan pelatih Korea Selatan, timnas berada dalam era kegelapan. Sebuah era yang menurut banyak orang adalah era paling suram. Pasca kepergian Luis Milla, kursi kepelatihan timnas berada dalam kekosongan. Timnas yang kali itu menjadikan Bima Sakti sebagai caretaker tertarik dengan rekam jejak Simon McManamy. Simon saat itu baru saja membawa Bayangkara FC menjuarai Liga 1 musim 2016-2017. Meskipun memiliki CV yang menarik, McManamy nyatanya tidak bisa membangkitkan Indonesia. Timnas di bawah asuhannya justru mengemas sejumlah hasil mengecewakan. Bahkan timnas selalu menjadi bulan-bulanan lawan dalam sejumlah laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Pola permainan dan komposisi skuad menjadi perbedaan mencolok era McManamy dan Sintayong. McManamy dahulu banyak mengandalkan pemain-pemain senior. Sebut saja Beto Goncalves, Justinus Pae, Ahmad Jufrianto, dan beberapa nama lainnya. Sintayong sementara itu lebih memilih memotong generasi. Pemain-pemain andalannya mayoritas adalah pemain-pemain muda yang belum banyak mengenyam pengalaman. Sebut saja Rizky Ridho, Pratama Arhan, Hernando Ari, dan sebagainya. Perbedaan komposisi pemain ini membuat permainan timnas era Sin dan era McManamy benar-benar berbeda. Permainan timnas era McManamy buat sebagian orang jauh lebih monoton dan membosankan. Inilah yang membuat karir McManamy tidak bertahan lama. Pelatih asal Skotlandia itu dipecat pada November 2019. Statistik timnas bersama McManamy adalah menang 2 kali dan menelan 5 kekalahan dari 7 pertandingan. Pasca era kegelapan, timnas akhirnya bangkit dari keterpurukan. Sintayong butuh waktu untuk beradaptasi. Hingga pada akhirnya pelatih asal Korea Selatan ini membawa sesuatu yang berbeda ke dalam skuad Indonesia. Sintayong membawa timnas Indonesia menuju sejumlah prestasi yang bahkan belum pernah diraih sebelumnya. Sintayong membawa timnas lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya dalam 18 tahun pada 2023. Kemudian yang terbaru, Sintayong membawa timnas menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal pada edisi-edisi sebelumnya, prestasi paling bagus timnas hanya mentok sampai putaran kedua. Semua prestasi timnas era Sintayong terjadi karena beberapa faktor. Faktor terbesarnya adalah banyaknya pemain diaspora alias pemain keturunan asing dalam skuad. Terlepas dari kontroversi yang meliputinya, para diaspora ini telah menambah kualitas sekaligus pengalaman ke dalam skuad Garuda. Terhitung sampai pertandingan terakhir melawan Filipina, ada 12 pemain keturunan dalam skuad Indonesia. Kelvin Verdong menjadi nama terakhir dalam daftar ini. Ditambah nama-nama lain seperti Rafael Struijk, Nathan Choaon, Tom Hai, dan Justin Hubner. Dari awal penambahan pemain-pemain diaspora memang menjadi proyek utama PSSI dan Sintayong. Bahkan setelah 12 pemain yang telah didapatkan, proyek ini masih berlanjut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang program ini akan jadi program jangka panjang. Prestasi timnas Indonesia yang sedang meroket membuat tim Garuda menjadi daya tarik. Tidak cuma bagi para fans, tapi juga bagi para pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat telah membuat sejumlah pemain keturunan melirik kesempatan untuk bermain di timnas. Fenomena merebaknya minat memperkuat timnas serupanya menarik perhatian Justin Hubner.
Hapner yang merupakan salah satu punggawa timnas memang sedang rajin menyuarakan aspirasinya di media sosial. Sekarang ia mengkritik para calon-calon pemain keturunan yang baru berminat membela Indonesia saat prestasi timnas sedang naik. Kritikan Hapner ini diunggah oleh sang pemain lewat Instastory pada Jumat 14 Juni 2024. Caption yang ditulis Hapner dalam unggahan itu mengatakan kalau banyak pemain keturunan menolak tawaran timnas ketika sedang terpuruk. Lalu beberapa dari mereka sekarang malah dengan senang hati mengenakan logo Garuda di dada saat prestasi timnas berada pada puncaknya. Kritikan yang diberikan Hapner bahkan sampai mendapat sorotan media Malaysia Astro. Hapner tidak menyebut spesifik kritikannya itu ia tujukan kepada siapa. Namun Astro bilang kalau kritikan ini ditujukan pada pemain-pemain yang sedang melakukan lobby-lobby agar bisa bermain untuk timnas. Spesifik soal kritikan Hapner, memang benar ada beberapa pemain yang pernah menolak timnas. Kala itu beberapa dari mereka punya beragam alasan. Salah satunya karena menganggap level timnas masih belum memenuhi ekspektasi mereka. Kisah Emil Audero mungkin menjadi yang paling terkenal. Bulan April lalu, naturalisasi Audero disebut telah masuk ke dalam agenda PSSI pimpinan Erick Thohir. Namun, naturalisasi impian itu pada akhirnya batal terlaksana karena keinginan Audero sendiri. Belak-belakan, Audero menyatakan kalau dirinya memang orang Indonesia. Namun, kiper berusia 27 tahun masih ragu melepas status kewarganegaraan Italia yang ia miliki. Audero juga mengatakan kalau ia tidak melihat keuntungan yang lebih besar dengan memilih kebangsaan Indonesia ketimbang Italia. Lalu ada Kevin Dix. Pada tahun 2022, PSSI sempat melakukan upaya awal menaturalisasi Kevin Dix. Sayang, pemain berdarah Belanda itu menolak proses naturalisasi, sehingga PSSI memutuskan tidak melanjutkan agendanya. Awalnya diketahui Dix menolak proses naturalisasi dari timnas karena tidak mendapat restu orang tua. Namun PSSI menyatakan kalau Dix menolak Indonesia karena keputusannya sendiri. Bersamaan dengan PSSI, timnas Belanda juga menyatakan minatnya pada Dix. Dix lebih memilih Belanda daripada Indonesia. Terkhusus Kevin Dix, meski pernah menolak timnas, belakangan ini sang pemain mulai melempar kode untuk Indonesia. Pemain berdarah Belanda ini menyukai semua unggahan yang berkaitan dengan Indonesia di media sosial. Sayangnya, momen ini terjadi saat prestasi Indonesia sedang menanjak. Sedangkan saat Indonesia sedang dalam masa transisi, Dix malah menolak pinangan Garuda. Terlepas dari banyaknya kontroversi soal pemain naturalisasi, PSSI tetap pada rencananya. Ketua Umum Erick Thohir telah menetapkan proyek naturalisasi sebagai bagian dari pengembangan sepak bola Indonesia. Jadi proyek ini akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Meski proyek naturalisasi menjadi agenda utama, PSSI tidak melupakan agenda melakukan pengembangan di level lokal. Setelah tim nasional, Erick Thohir bilang proyek PSSI berikutnya adalah melakukan pembenahan liga. Terkhusus pemain naturalisasi, PSSI bilang kalau setiap pemain yang punya darah Indonesia berhak membela timnas. Jadi, terlepas dari apapun tujuannya, selagi pemain itu mau membela timnas, tidak boleh ada yang menghalangi. Itulah dia ulasan mengenai kritikan Hapner pada calon-calon pemain naturalisasi Indonesia. Bagaimana menurut Football Lovers? Apakah kritikan Hapner pantas dan sesuai fakta? Komen di bawah ya.